Ibu ini, Selamat pagi Pak. gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik itu Bu ya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Bu ya, pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah juga kegiatan coaching kali ini sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa Bu ya, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan pada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pagi ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dalam penyelesaian masalahnya. Nah, demikian Bu proses praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu bisa melakukan coaching dengan coachee Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Pak Koso. Selamat pagi juga Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu juga sudah meluangkan waktu. Baik Pak, apa yang akan Bapak ceritakan atau sampaikan pagi ini? Yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini adalah saya ada keluhan di kelas saya, masih banyak anak-anak yang masih belum atau kurang memahami isi bacaan. Baik Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Menurut Bapak, siswa yang memahami isi bacaan tersebut seperti apa? Menurut saya, siswa yang bisa memahami isi bacaan itu adalah siswa yang bisa menyampaikan informasi yang didapatkan dari membaca tersebut dengan bahasanya sendiri. Jika berbicara tentang skala dari 1 sampai 10, kira-kira siswa memahami isi bacaan di sekolah Bapak berada pada skala berapa? Kalau berbicara tentang skala dalam pemahaman membaca di kelas atau di sekolah saya ini khususnya, itu kira-kira berada di angka 5 gitu. Baik Pak, di sini Bapak ingin melihat mereka itu di angka berapa? Ya, kalau saya mempunyai keinginan mereka itu ya tidak muluk-muluk lah, paling di angka 8 itu juga sudah bagus. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Untuk mencapai angka 8 ini saya akan berusaha untuk mengajak anak-anak untuk membaca bersama terlebih dahulu sekitar 15 atau 20 menit untuk membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mungkin untuk yang lainnya bisa juga dengan memperhatikan atau menyimak video, kemudian setelah mereka menyimak akan kita ajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan dari video tersebut. Bagaimana Bapak melihat bahwa hal tersebut dapat membuat anak memahami isi bacaan? Saya melihat dari selama ini
mungkin anak-anak itu masih kurang dalam membaca, sehingga ketika dibiasakan untuk membaca, saya yakin anak-anak pasti akan semakin lancar membaca dan juga akan lebih lagi memahami isi bacaan. Ya, Pak. Yang mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau untuk yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah kegiatan membaca bersama, karena efisien. Artinya buku-buku itu tersedia, sedangkan kalau dengan video mungkin akan ada kendala jaringan mati dan lain sebagainya. Kapan itu kira-kira dilakukan oleh Bapak? Mungkin akan saya laksanakan atau akan saya mulai pada minggu depan, karena untuk minggu ini jadwalnya sedang padat. Ya, Pak. Apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita pada pagi ini? Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari pembicaraan kita pada hari ini, karena saya akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, Pak, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Saya pengen mendengar cerita dari Bapak setelah melakukan membaca bersama setiap hari. Terima kasih banyak Pak Toso atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Toso. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Jadi pertanyaan pertama Bu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Baik, Pak, dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan mengajukan tujuan, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dapat menggali coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik Bu, terkait proses coaching yang telah Ibu laksanakan sudah berjalan sesuai dengan Alur Tirta. Jadi Ibu ini berusaha menggali dan memberikan pertanyaan pada coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua untuk Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru selesai dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan ialah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, demikian observasi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi Bu.